Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang sediaan semi-solid. Pengertian, sediaan semi-solid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal melalui kulit. Bentuk sediaan ini dapat bervariasi tergantung bahan pembawa atau basis yang digunakan, yaitu salep, krim, gel, atau pasta. Sediaan semi-solid adalah sediaan setengah padat yang digunakan untuk pemakaian luar. Macam-macam sediaan semi-solid. 1. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Salep juga termasuk obat kulit dan mengobati penyakit kulit seperti kudis, eksema, kutu air, biang keringat, koreng, dan sebagainya. 2. Krim adalah sediaan semi-solid berupa emulsi kental mengandung tidak kurang 60% air. Dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim merupakan salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. 3. Gel merupakan salep yang lebih halus, umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa. Sebagai pelicin atau basisnya terdiri atas campuran sederhana dari minyak dan lemak dengan titik lebih rendah. 4. Pasta merupakan salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Persyaratan sediaan semi-solid. 1. Secara estetik menyenangkan. 2. Stabil secara kimia dan fisika sehingga dibutuhkan berbagai eksipien. 3. Memungkinkan penetrasi obat secara optimal ke dalam kulit suatu jaringan yang kompleks. Formulasi sediaan semi-solid. Formulasi umum sediaan semi-solid terdiri dari 1. Zat aktif. Zat aktif yang sering digunakan misalnya zinc, oksid, sulfur, dan zat aktif lainnya. Penggunaan untuk antiseptik, perlindungan, penyejuk kulit, dan absorben, sehingga zat aktif yang sering digunakan adalah zat aktif yang memiliki aktivitas farmakologi seperti tersebut. Sifat zat aktif yang perlu diperhatikan yaitu zat aktif harus mampu didispersikan secara homogen pada basis namun dapat dilepas dari basis dan dapat menembus kulit untuk mencapai tujuan farmakologisnya. 2. Zat pembawa atau basis. Zat pembawa adalah bagian inaktif dari sediaan, dapat berbentuk cair atau padat yang membawa bahan aktif berkontak dengan kulit. Idealnya, zat pembawa mudah dioleskan dan mudah dibersihkan. Selain itu, bahan aktif harus berada di dalam zat pembawa dan kemudian mudah dilepaskan. Pemilihan bahan pembawa dalam pembuatan sediaan semi-solid tergantung dari bentuk sediaan yang akan dibuat. A. Basis salep. Basis salep yang biasa digunakan sebagai pembawa dibagi dalam 4 kelompok yaitu 1. Basis hidrokarbon umumnya merupakan senyawa turunan minyak bumi atau petrolatum yang memiliki bentuk fisik semi-solid dan dapat juga dimodifikasi dengan wax atau senyawa turunan minyak bumi yang cair atau liquid petrolatium. Basis absorpsi atau basis serap. Basis salep ini mempunyai sifat hidrofil atau dapat mengikat air. Basis ini juga dapat berupa bahan anhidrat atau basis hidrat yang memiliki kemampuan menyerap kelebihan air. Basis yang dapat dicuci dengan air terdiri dari A. Dasar salep, emulsi MA, finishing cream. B. Emulsifying ointment, BP. C. Hydrophilic ointment. Basis larut dalam air merupakan basis salep yang terdiri antara lain politilen glikol atau campuran politilen glikol. Basis krim. 1. Basis tipe AM yaitu ionolin cold cream. 1. Mengandung air. Yang kedua beberapa mengabsorpsi air yang ditambahkan. Yang ketiga berminyak. Yang keempat eksklusif. Yang kedua basis tipe MA hydrophilic ointment. 1. Mudah dicuci dengan air, yang kedua tidak berminyak, yang ketiga dapat diencerkan dengan air, yang keempat tidak eksklusif. C. Basis pasta. Basis yang digunakan untuk pasta adalah basis berlemak atau basis air. Macam basis yang dapat digunakan yaitu 1. Basis hidrokarbon. 1. Tidak diabsorpsi oleh kulit, yang kedua tertinggal di atas kulit berupa lapisan dan bersifat eksklusif. Yang ketiga tidak
campur air. Yang keempat, sukar dibersihkan. Yang kelima, waktu kontak kulit lama. Dan yang keenam, daya absorpsi rendah. Kedua, basis absorpsi. Bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air, terbagi dua kelas, yaitu yang pertama basis non emulsi, yaitu dapat menyerap air bentuk emulsi AM, kurang eksklusif namun emolien bagus, membantu obat larut minyak untuk penetrasi kulit, lebih mudah menyebar atau mudah dioles. Basis emulsi AM, yaitu menyerap air lebih banyak dari basis non emulsi dan terdiri dari ianolin, oil cream BP. 3. Basis air miscible. Yang pertama, bercampur dengan eksudat luka. Yang kedua, mengurangi gangguan fungsi kulit. Yang ketiga, kontak baik dengan kulit karena surfaktannya. Yang keempat, penerimaan secara kosmetik yang baik. Dan yang kelima, mudah dibersihkan untuk area berambut. Yang keempat, basis larutan air. Keuntungannya yaitu yang pertama, larutan air. Yang kedua, absorpsi baik oleh kulit. Yang ketiga, mudah melarutkan bahan lain. Yang keempat, bebas dari rasa lengket. Yang kelima, nyaman digunakan. Dan yang keenam, kompatibel dengan berbagai obat dermatologi. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama, uptake air terbatas. Yang kedua, kurang lunak dibanding parafin. Dan yang ketiga, mengurangi aktivitas beberapa antimikroba. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu 1. Sediaan semisolid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal melalui kulit. 2. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. 3. Krim adalah sediaan semisolid berupa emulsi kental mengandung tidak kurang 60% air, dimaksudkan untuk pemakaian luar. 4. Gel merupakan salep yang lebih halus, umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa. Sebagai pelicin atau basisnya terdiri atas campuran sederhana dari minyak dan lemak dengan titik lebur rendah. 5. Pasta merupakan salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat. Serbuk suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Sekian penjelasan materi sediaan semisolid dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.